Shalom. Oh, enggak ada suaranya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di tempat ini, di Domus Fidei kita, di persekutuan doa kita bersama. Kita bersyukur karena Tuhan sendiri yang telah memanggil kita untuk boleh join bersama-sama malam hari ini. Ada amin? Aduh, untuk teman-teman yang menempati kursi yang bagian belakang bisa mengisi kursi-kursi yang masih kosong di depan. Biar nanti teman-teman yang baru datang bisa menempati di bagian belakang. Oke, Ko Yauri mungkin bisa maju, Lady, Cime. Ayo dong isi bagian depan. Ada yang baru pertama kali datang malam hari ini? Oke. Atau ada orang lama rasa baru? Atau ada rasa yang dulu pernah ada? Kita percaya malam hari ini akan ada sukacita memenuhi tempat ini, amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menyatukan hati, roh dan jiwa kita untuk memuji-muji Dia. Mari, apa teman-teman sudah siap memuji dan menyembah Tuhan kita? Sudah siap? Are you ready guys? Kita panggil JSM Worship. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita lebih dan lebih. Hey! Cek. Oke, kita ulang lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini dengan kesetiaan yang sama, kita boleh datang, kita boleh sama-sama berkumpul di dalam persekutuan kita. Sebab kita percaya Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Sebab Yesus sobat kita yang setia. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Berikan tepuk tangan buat terbaik buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Sebab Yesus sobat kita yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan kita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Naikkan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita mau naikkan.
persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan yang telah Engkau perlihatkan kepada setiap kami. Kini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk berkumpul, untuk bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Taruh kerinduan yang lebih di dalam hati kami, biar kami lebih rindu Tuhan untuk boleh datang kepada Engkau. Sebab sungguh Engkau Allah yang setia, dan kami mau belajar untuk setia bersekutu pada malam hari ini. Engkau berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biar Tuhan rahmat-Mu boleh melingkupi setiap kami. Sukacita-Mu Tuhan boleh melingkupi setiap hati kami. Kami rindu kalau kami boleh berjumpa dengan Engkau, muka dengan Engkau saat ini. Biar Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Ini setiap pujian kami yang kami mau naikkan di dalam nama-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada
setia Tuhan. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Lebih lagi naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu Bapa. Kau yang setia, Kau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kita mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang senantiasa menopang kehidupan kita, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari menari buat Tuhan kita. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji nama-Mu, ku nyembah namanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah nama-Mu, nama-Mu tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Semangat yang Rasakan semua badanmu untuk boleh memuji Tuhan kita saat ini. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Pernah ku berjalan sendiri. Kami teringat Tuhan, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru.
persembahkan bagimu, Yesusku. Semangat lagi untuk memuji Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Namamu tinggi dan namamu hidupku, aku persembahkan bagimu. Kami memuji Engkau. Namamu ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, dan ku persembahkan bagimu, puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Tuhan kita Allah yang setia, amin. Tuhan kita Allah yang baik, amin. Ada yang mau berbagi kebaikan Tuhan lewat sharing pada malam hari ini? Di sebelah kiri saya mungkin? Atau di sebelah kanan? Atau yang di tengah? Ada? Halo? Adakah kebaikan? Oke, so Alex, thank you. Shalom. Sebenarnya saya tidak mau maju, tapi Devina bilang, Lekoles naik. Ya saya naik ini hari. Shalom. Saya bersyukur, maksudnya malam hari ini, kemarin bukan pergumulan sih sebenarnya. Feni ditunjuk jadi pelayan Tuhan dalam ini tahun, selama 3 tahun. Saya bersyukur, maksudnya dikasih kesempatan untuk bisa melayani gitu ya. Dan kami tahu, kami juga tidak orang lebih, tapi kita cukup untuk bersyukur untuk bisa makan dan hidup untuk anak-anak kami. Dan saya juga terima kasih sekali. Sebenarnya yang sama sharing untuk ini hari, kemarin kan memang waktu saya kerja proyek kan sudah berhenti dan sudah lama. Dan memang masih ada bangkai-bangkai yang ada di gudangku begitu ya. Kemarin kami waktu pas Imlek, Feni bilang, kita pas-pasan deh, ada pengeluaran banyak dan lain-lain begini. Tapi kami tidak pernah mengeluh, kami terus bersyukur, apa yang kita makan, apa yang kita kasih ke orang, kami bersyukur gitu. Tapi kenapa tiba-tiba mobilku yang Nissan di gudang, orang mau tawar. Saya bilang, ya udah, kalau memang Tuhan punya jalan, lepasin saja itu Nissan, walaupun sedikit ada, kami bisa cukup untuk pakai untuk kemuliaan Tuhan dan pakai untuk pribadi kami. Dan saya bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan terus ya rumah makan, maksudnya sangat diberkati juga. Dan saya bersyukur sekali ini hari, sebenarnya saya mau naik tapi Devina terus tunjuk. Jadi maksudnya saya bersyukur sekali begitu. Dan memang satu rencana Tuhan baik buat kami, ya mungkin baik untuk teman-teman di tempat ini. Dan saya juga saya pernah sharing satu kali yang pernah di itu, yang sharing
saya itu hari yang bilang saya akan mau kerja di tempat lain atau gimana, tapi saya selama sama Feni terus hanya doa. Hanya doa saja yang bisa membuat kamu bisa melebihi target dari Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan kalau memang rencanamu indah, saya bersama Engkau. Kalau memang tidak ada, saya juga bersama dengan Engkau. Jadi maksudnya saya tidak mau juga suatu beban begitu, tapi saya percaya Tuhan itu akan baik buat saya. Hal-hal kecil saja dia bisa cukupkan saya, apalagi yang lain. Dan maksudnya kemarin juga saya sama Feni maksudnya jalan sebenarnya Feni kayaknya dulu kan Feni terus bergumul, kita sibuk pelayanan, sibuk kerja, sibuk ini. Tapi suatu hal kemarin saya terus berpikir, saya sibuk apapun saya kayaknya saya rasa enjoy begitu ya. Saya masih suka cita sama anak-anakku, masih bisa keluar, masih bisa pergi mana-mana, pergi kiri kanan. Dan tadi sebenarnya ini hari full sekali juga saya punya waktu gitu ya. Jadi saya dari pagi keluar sampai full, sampai semua antar anakku les, antar ini, belum pisau yang ada di mobilku masih standby. Tapi Tuhan selamanya kasih saya waktu yang terbaik. Dan saya bisa datang sel juga di sini, DF pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you Ko. Kita percaya ketika kita mau menerima setiap panggilan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, ada satu lagi? Ada? Ayo. Masa cuman satu? Ayo dong. Jacqueline mungkin? Ayo dong. Yuk. Oke, shalom. Yang saya mau syukuri itu sama seperti mamaku sempat sharing yang lalu. Yang lalu itu awal tahun sempat intinya kita satu keluarga itu kena DBD ganti-gantian. Cuman satu hal di sini yang saya syukuri itu yang pertama, kita semuanya sekarang sudah pulih kembali. Terutama adikku yang paling parah itu sekarang dia sudah balik ke Surabaya, dan puji Tuhan, Tuhan betul-betul cover, Tuhan betul-betul lengkapi, Tuhan betul-betul pulihkan kita sekeluarga begitu ya. Awalnya sempat terlintas seperti begini. Awalnya itu saya sempat terlintas seperti begini di pikiranku. Saya sedih sekali kenapa awal tahun 2022 itu dibuka dengan satu keluarga yang ganti-gantian sakit, dan kayak dan pada waktu adekku masuk rumah sakit itu saya sendiri di rumah dalam keadaan saya juga yang tidak fit. Jadi sebenarnya saya sedih sekali. Saya buka mata, saya sendiri di rumah. Terus kayak saya mau ngomong sama siapa, saya juga tidak tahu mau ngomong sama siapa. Terus sebelum saya tutup mata juga kayak saya sendiri lagi. Yang saya lihat cuma tembok dan kasur. Jadi kayak intinya saya sedih begitu karena pada saat yang seperti begini pun kayak saya sendiri begitu. Saya juga mau telepon mamaku cuma bilang, sudah dikasih mati langsung. Cuman kayak intinya saya bersyukur sekali karena semuanya tercover dengan baik, semuanya betul-betul sembuh tepat pada waktunya, dan kayak pada waktu saya sakit begitu sempat terlintas di pikiranku begini, itu Mito, mama mau jadi koordinator doa, dapat mau kau satu keluarga. Saya kira langsung bisa-bisanya kayak pikiran kayak begitu yang terlintas begitu di pikiranku. Dan setelah adikku keluar rumah sakit kayak sempat ngomong begini, kayak terlintas, dan kejadian itu sebenarnya saya lupakan, cuman kayak sempat terlintas lagi begitu. Tiba-tiba adikku bilang, iyo begitu mami bilang dia terpilih jadi koordinator doa, saya sudah bilang, dia sudah menduga, bilang kita pasti dia akan sakit begitu. Dan kayak dan setelah itu saya kayak berdoa, saya bilang Tuhan, setelah saya cross check lagi, saya kayak ingat-ingat lagi di tahun 2021 pun awal tahun itu saya buka dengan saya sakit, dan di akhir tahun itu saya tutup dengan saya sakit begitu. Cuman kayak di sini yang saya mau sharingkan itu, walaupun dalam setiap pelayanan yang ada begitu, Tuhan tetap perlengkapi, Tuhan tetap lindungi saya dan sekeluarga begitu. Kalaupun kami dapat serangan balik, Tuhan
Tuhan tetap cover, Tuhan tetap berikan kekuatan dan benar-benar Tuhan bilang cuman saya tempatmu bersandar dan berharap begitu, cuman saya yang bisa bantu, cuman saya begitu satu-satunya kau punya sumber kekuatan dan peganganmu begitu. Jadi kayak di sini saya mau sharingkan teman-teman yang mungkin berpikir kalau kenapa saya lagi yang dikasih jadi koordinator, kenapa saya yang dipilih jadi ini. Mari kita sama-sama support, mari kita sama-sama kayak jalankan saja karena Tuhan memilih orang itu tidak pernah salah memilih. Thank you. Thank you Jacqueline. Kita percaya Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menepati janjinya untuk selalu menolong, untuk selalu mencukupkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Amin. Saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita membawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang sujud menyembah Tuhan saat ini. Bawa setiap hatimu, bawa setiap keberadaanmu saat ini kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ku rasakan
Mari saat ini saudara, buka telingamu untuk mendengarkan perkataan Tuhan saat ini. Perkatakan setiap hal yang Tuhan mau engkau sampaikan saat ini. Amin. Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pikul kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang sangat aman, dan belajarlah daripadaku. Yes. Nantikan. Bapa yang penuh kasih, sungguh besar anugerah-Mu daripada setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu, rahmat-Mu tercurah dalam hidup kami. Engkau boleh menghampiri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memiliki kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, biar kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini hanya kata-kata yang berasal daripada-Mu. Biar hamba semakin kecil dan Engkau yang boleh semakin besar dan semakin dipermuliakan lewat hamba-Mu ini yang kecil ini. Tuhan, untuk segenap umat-Mu yang hadir di tempat ini,
Mari jamah hati mereka pribadi lepas pribadi. Gemburkan Tuhan. Sehingga ketika firman boleh ditabur, itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam kehidupan mereka. Kami semua tidak datang dengan sia-sia, tapi pulang sungguh membawa damai dan sukacita dan boleh mengalami pertumbuhan dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jo Setiawan. Saya sudah menikah. Thank you, Pam. Saya sudah menikah kurang lebih 9 tahun pernikahan kami. Istri saya di belakang, Vivi. Dia orang yang paling cantik satu-satunya. Paling cantik sendiri, menurut saya loh ya. Paling cantik sendiri. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-temannya jadi jelek. Sorry, itu hanya sekedar joke supaya kita tidak kena. Tapi dia orang yang paling saya kasihi. Ya, itu joke-nya Cak Lontong. Kebetulan saya lihat di TikTok beberapa hari yang lalu. Jadi saya sampaikan sama Bapak Ibu supaya tidak tegang. Tema kita hari ini, tema besarnya itu God is love. Ayo tepuk tangan kirinya katakan, Tuhan mencintaimu bro, sis. God loves you. Percaya Tuhan mencintai saudara dan saya? Amin? Ya. Tema kecil kita adalah faithful, setia. Selama bulan Februari ini kita akan banyak mendengar cinta-cintaan, semua tentang cinta. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Valentine bulan tanggal 14 nanti hari Senin ya kalau tidak salah. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih muda, ada yang sudah mempersiapkan bunga, mempersiapkan coklat mungkin dan sebagainya. Atau ada yang sudah mau menulis, merangkai kata, mau menyatakan cinta mungkin. Ya, setia. Bapak Ibu, apa artinya setia? Ada yang tahu apa itu setia? Ada yang tahu apa arti kata setia? Setia menurut KBBI, saya bacakan ya. Berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh dan taat. Jadi setia itu tidak berubah, tidak berpindah sampai selesai. Jadi bukan berarti setiap tikungan ada, atau untuk yang sudah menikah setiap tempat istrinya ada, bukan. Tapi setia itu tidak berubah, tetap. Ya seperti itu setia. Pokoknya dari awal setia. Bisa dimunculkan slide saya? Allahnya kita itu adalah Allah yang setia. Dia mengasihi kita luar biasa. Itulah Allah kita, Allah yang setia. Di bacaan yang dikasih sama saya, banyak orang menyebut diri mereka baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bisa dilihat itu di Amsal 20 ayat 6. Bapak Ibu kalau cari pasangan, cari istri, nyari yang suka nyenggol sana sini, atau suka yang selingkuh, atau mintanya yang setia? Setia, yakin? Semua daripada kita mau yang setia. Contoh kesetiaan yang luar biasa, satu kebenaran yang saya berikan sama Bapak Ibu. Ini kita baca. Kita baca sama-sama di Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Pegang itu sebagai kebenaran. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Yang hadir minggu lalu boleh angkat tangan? Cukup banyak yang tidak hadir minggu lalu. Saya mau jelaskan sedikit. Minggu lalu kita berbicara mengenai kebenaran. Kebenaran yang kita terima hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang setia.
Apa itu kebenaran Bapak Ibu? Kalau kita pada saat Jumat Agung atau minggu sebentar lagi Minggu Palma, itu akan dibacakan Pasio atau kisah sengsara. Pilatus bertanya sama Yesus, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Begitu ya, kurang lebih kalau kita nyanyikan saat kisah sengsara. Apa itu kebenaran Bapak Ibu? Kalau yang ikut minggu lalu pasti tahu. Halo? Ketika saya membaca saat di gereja dengar kisah sengsara ini, saya juga bertanya, apa itu kebenaran Tuhan? Saya tidak mengerti. Ketika Pilatus juga tanya sama Yesus, apa itu kebenaran? Yesus tidak memberikan jawaban. Artinya apa? Ketika saya merenung, Tuhan memberikan saya jawaban yang simpel. Pertanyaannya salah, Jo. Harusnya dia bertanya, siapa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Bapak Ibu tahu siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah kebenaran. Jadi malam hari ini kita mau belajar untuk setia kepada Sang Pemberi kebenaran. Kita belajar juga setia memakai standar kebenaran Tuhan. Karena saya ulang sedikit, kalau berbicara mengenai kebenaran, ini agak antara iya dan tidak, agak susah. Relatif kalau kata Einstein. Relatif tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah cerita orang Eskimo dulu, sekarang mayoritas mereka sudah Kristen. Dulu karena mereka hidupnya berkelompok, pada seorang kelompok laki-laki harus setiap bulan mendapat giliran untuk berburu. Jadi dia meninggalkan perempuan-perempuan istri-istrinya di rumah. Ada 2 atau 3 orang yang harus, laki-laki yang harus menjaga mereka. Supaya sang perempuan istri-istri ini tidak kesepian, laki-laki ini harus menemani istri daripada pria-pria yang berburu ini. Laki-laki yang di rumah harus menemani dia tidur supaya perempuan istri-istrinya itu tidak kesepian. Dan menurut mereka itu suatu kebenaran. Jadi kebenaran yang saya maksud di sini pakai standar kebenaran firman Tuhan. Amin, setuju Bapak Ibu? Mau setia akan kebenaran firman Tuhan? Mau? Contoh kebenaran, misalnya apabila kamu marah, ini di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pegang itu sebagai kebenaran. Artinya kita harus cepat berdamai, harus cepat memperbaiki diri, bisa cepat akrab supaya benih-benih dendam itu tidak tumbuh dan akhirnya kita menjadi sakit sendiri. Itu contoh sederhana standar kebenaran. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kita harus mengasihi dirinya kita dulu sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Itu kebenaran firman Tuhan. Pegang itu. Itulah yang saya mau kita untuk setia melakukannya. Untuk belajar mengenai kesetiaan di bacaan tadi yang awal, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Mau untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan? Mau Bapak Ibu? Tuhan sudah memberikan kita contoh bahwa Ia adalah Allah yang setia. Saya membagi 3 hal malam hari ini mengenai bagaimana kita bisa setia. Kesetiaan itu seperti apa? Cara mengukur kesetiaan itu dari mana? Yang pertama, berani untuk mengambil komitmen. Apa itu komitmen? Teman-teman bisa baca di layar. Dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu yang didasari oleh kasih, bukan merupakan suatu paksaan. Itu adalah komitmen. Itu komitmen Bapak Ibu. Di sini ada yang datang, mungkin yang masih single, yang punya pacar, yang datang sama pacarnya, boleh angkat tangan.
Erik angkat tangan. Pam-pam. Pam-pam. Karena pam-pam yang cuman dia angkat tangan. Waktu awal-awal pacaran ketika lewat rumahnya Pika ada perasaan deg-deg. Ser-ser. Ya, angkat tangan berarti iya. Itu perasaan jatuh cinta. Ketika kita lewat depan rumahnya saya ada perasaan duk. Serasa senang sekali padahal cuma lewat depan rumahnya. Entah dia ada di rumah, entah tidak itu entahlah sudah tidak tahu. Apalagi sampai ketemu awal pegangan tangan begitu. Luar biasa dirasakan. Itu perasaan jatuh cinta. Yang sudah lama menikah, Erik tadi angkat tangan atau selalu mau yang lebih senior lagi lah. Koko Beni di belakang. Kau Ben, kalau ketemu sama Celika sekarang masih ada perasaan sernya, deg-degannya seperti pam-pam tadi? Hati-hati loh salah jawab bisa-bisa tidur di sofa atau di luar katanya teman-teman. Perasaan itu mungkin sudah ada, tidak ada lagi. Tapi apakah Kau Beni mencintai istrinya? Yes, saya yakin Kau Beni mengasihi dan mencintai istrinya. Jadi komitmen bukan berbicara mengenai perasaan Bapak Ibu. Tapi keputusan untuk tetap mencintai dan mengasihi apapun kondisinya. Itu komitmen. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan altar mengucapkan janji pernikahan, sama setia dalam untung dan malang, suka duka, untung rugi, buktikan. Itulah kesetiaan. Kita mau mengambil keputusan untuk tetap mencintai apapun kondisinya. Seperti yang Tuhan Yesus buat. Multimedia bisa tampilkan saya di ulangan, bentar. Ulangan 7 ayat 6-8. Saya baca yang genap Bapak Ibu yang ganjil ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Bukan karena dia bangsa yang besar, bangsa Israel ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang taat, bangsa yang setia, bangsa yang turut-turutan sama Tuhan, ikut perintah Tuhan, Bapak yang melakukan semua yang Tuhan kasih. Tapi semua kebalikannya. Dia bangsa yang pemberontak, bangsa tegar tengguk, selalu ngomel, kurang ini ngomel, kurang itu ngomel. Tapi lihat Tuhan kita. Sekali dia berjanji, dia setia melakukannya. Dia pegang komitmen yang sudah disampaikan kepada nenek moyangnya, dikatakan seperti itu. Nenek moyangnya siapa? Abraham, dia pernah berjanji. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Aku akan menjadikan kau bangsa kepunyaanku sendiri, bangsa yang kukasihi, dan itu ia buktikan. Itu komitmen Bapak Ibu. Jadi keputusan untuk mau terus mengasihi, bukan karena paksaan, tetapi karena kasih. Bukan bicara mengenai perasaan, tapi suatu keputusan. Mau untuk setia komitmen sama Tuhan? Di JSM ada berapa banyak komitmen ya? 9 ya? 10. Tengok kanan kirinya yuk. Tanya yang mana yang masih belum dibuat bro, sis. Sudah pergi misa harian belum? Hari Minggu ingat pergi gereja belum? Pujian penyembahan hari ini sudah atau belum? Untuk teman-teman yang bukan dari komunitas JSM, kami ada komitmen yang harus dibuat, nanti akan ditanya sama korselnya. Bukan mau menuduh atau menghakimi, bukan. Tapi mau mengingatkan, mau memberi support, memberi dukungan supaya kita tetap setia sama Tuhan. Kalau mau merasakan sentuhan, jamahan, tangan kasih korsel-korsel yang manis dan ganteng-ganteng, bergabunglah dalam komunitas JSM. Saya promosi sedikit. Saya lah senyum-senyum di belakang. Ya.
Ambil keputusan untuk berkomitmen. Yang belum dikerjakan hari ini, ambil keputusan untuk membuat komitmen itu. Yang pacaran, ambil keputusan untuk pacaran kudus, buat komitmen. Supaya engkau sampai nanti kepada pernikahan kudus. Buat komitmen itu sekarang, jangan tunggu. Hari Rabu waktunya Dev, datang. Komitmen untuk datang persekutuan doa, datang. Siap Bapak Ibu? Mau untuk berkomitmen bagi Tuhan? Puji Tuhan. Yang kedua, yang pertama komitmen, ini ada 3C atau dalam bahasa Indonesia 3K. Yang kedua, konsisten. Allah tetap setia kepada kita walaupun seringkali kita tidak setia. Kalau kita baca ayat-ayatnya itu di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa bilang, saya tidak mengasihi engkau, saya tidak mencintai engkau. Sekali Dia berkomitmen, Dia akan secara konsisten terus mengerjakannya. Bukan semangat soda. Soda kan kalau kita buka, gasnya semangat di awal. Habis itu sudah melempem, hilang. Tapi terus setia melakukannya. Secara terus menerus, itulah yang dikatakan konsisten. Saya sudah ada di komunitas kami yang saat ini kurang lebih 17 tahun. Ini JSM adalah komunitas pertama saya. Dan saya masih ada sampai sekarang sudah kurang lebih 17 tahun. Banyak perpecahan antara saya dan teman-teman, banyak debat, kadang berkelahi, kadang sampai pukul meja. It's okay. Itu kita masih bertumbuh, saling menggesek satu sama lain supaya bisa lebih baik. Tapi saya sudah mengambil keputusan mau tetap setia di situ. Sejak pergi melayani di tempat lain, di sini, di situ. Tapi saya selalu punya rumah untuk pulang di sini bersama Bapak Ibu. Memuji dan memuliakan Tuhan. Lakukan secara konsisten. Berapa banyak daripada kita yang sudah muntaber, yang dulunya semangat berapi-api, sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Kemana mereka? Kemana teman-teman kita itu? Kemana kita? Mungkin kita daripada kita yang mungkin baru hadir pada malam hari ini. Saya tidak menghakimi, tidak. Saya sangat bersyukur kalian mau hadir. Welcome kembali, kami menyambut kalian dengan sukacita. Ayo mari belajar bersama, mari bertumbuh bersama. Tapi kemana kita selama ini? Kita sudah lupa akan komitmen kita. Kita tidak melakukannya lagi dengan konsisten. Kita menghilang, kita muntaber dari peredaran. Apa yang menyebabkan kita lari dari Tuhan? Keuangan yang buruk? Datang ke PD ini mencari pacar, tidak dapat-dapat, akhirnya hilang? Ada yang seperti itu? Atau mungkin ada tawaran pekerjaan yang menggiurkan, yang akhirnya kita pergi dan menghilang dari Tuhan. Atau setelah datang ke komunitas ini dapat pacar, tujuannya untuk itu, setelah dapat pacar kita menghilang. Tidak pernah lagi muncul di PD, bahkan menghilang dari gereja, atau bahkan keluar dari gereja Katolik. Ada yang seperti itu? Tidak ada di sini baik-baik, di sana, sebelah mungkin di Surabaya, Jakarta. Kita di sini baik-baik semua, amin. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, ada seorang ibu mengeluh sama saya, kenapa setelah saya ikut Tuhan itu segala sesuatunya terasa berat, pekerjaan mulai susah, anak banyak yang sakit, tadi seperti ingat sharing teman kita Jacqueline, kok sepertinya ikut Tuhan itu jadi susah, jadi berat, banyak tantangan, mau berbuat ini, Tuhan bilang tidak boleh, membuat itu Tuhan bilang tidak boleh, pekerjaan jadi sulit. Ada yang seperti itu ketika ikut Tuhan malah merasa hidupnya sulit? Semua baik-baik ya, aman ya, ketika ikut sama Tuhan semuanya mulus berjalan dengan lancar. Seperti itu? Saya mau beritahu sama Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghadirkan masalah dan pergumulan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah.
Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi apa yang saya mau sampaikan kebenaran sama Bapak Ibu saat ini, Tuhan mengasihi Bapak Ibu secara luar biasa. Makanya sebelum masalah, sebelum pergumulan, sebelum segala sesuatu sakit penyakit itu datang, Dia sudah mempersiapkan Bapak Ibu terlebih dahulu. Supaya memiliki bahu yang kuat, dan Dia tahu Bapak Ibu akan mampu melewatinya. Bayangkan ketika masalah, ketika bisnis hancur, ketika kita ditipu habis-habisan, kita jauh dari Tuhan. Kita sudah ada di mana sekarang? Hidup kita mungkin berantakan. Kita mungkin lari. Mungkin sampai yang sudah ada yang sampai keluarga yang pisah. Saya pernah dengar sharing. Keluarga kami berantakan. Suamiku narkoba, saya tidak tahu harus bagaimana. Sudahlah kami pisah saja. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, bersyukurlah. Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan Bapak Ibu. Boleh hadir di tempat ini, boleh ikut persekutuan doa, boleh kenal ya terlebih dahulu ketika masalah itu datang, Bapak Ibu sudah kuat. Bapak Ibu sudah siap dan sudah memiliki bahu yang kuat untuk melewati itu semua. Rubah cara pikirnya, bukan Tuhan yang mendatangkan masalah, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Tapi cobaan itu datang jauh sebelum Bapak Ibu mengalami, Tuhan sudah panggil, ayo sini anakku, sini. Persiapkan dirimu, ikut aku, supaya ketika masalah itu datang, engkau sudah siap, engkau sudah kuat, engkau yang akan mampu melewati itu. Ayo berjalan bersama-sama. Itu janji Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sedemikian rupa. Jauh sebelum sesuatu terjadi, sebelum hal buruk terjadi, Ia sudah tahu. Dari cara hidup Bapak Ibu, dari cara Bapak Ibu bergaul, Tuhan sudah tahu kemudian hari bakalan ada masalah. Makanya Dia panggil, ayo ke sini, datang sama aku. Supaya ketika masalah itu datang, kita benar-benar siap. Jadi jangan lagi ada yang berkata bahwa pencobaan itu, masalah itu, ketika ikut Tuhan kok jadi susah, ketika ikut Tuhan kok semua tidak boleh, ketika ikut Tuhan kok malah jadi berat, pekerjaan jadi rumit. No. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi sama diri Bapak Ibu di kemudian hari. Makanya Dia sudah mempersiapkan kita sudah terlebih dahulu. Amin. Amin. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Saya dari tahun 2019 ke bawah, saya sempat operasi amandel, kedua kaki saya juga patah karena masalah yang dulu sempat kecelakaan motor. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya jalan agak pincang. 2019 ke bawah, 18 ke bawah itu kita orang Makassar dong, bawah dan atas kadang bicaranya, yang bawah itu 2018, 16, 15 ke bawah. Hampir setiap tahun saya masuk rumah sakit. Mulai sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah. Bahkan cuma sakit perut saja mencret-mencret, saya bisa masuk rumah sakit. Karena apa? Fisik saya sangat lemah. Sudah tidak punya amandel, makan juga tidak teratur, akhirnya saya menjadi cukup gemuk, sekitar 86 dulu timbangan, bukan body shaming ya. Saya katakan ini karena untuk ukuran saya 86 itu begitu berat karena kaki saya tidak akan kuat topang badan saya karena keduanya sudah pernah patah. Dalam sebuah seminar seperti ini, seorang pembicara menyampaikan, engkau tidak akan bisa melayani Tuhan kalau engkau sendiri sakit-sakitan. Engkau tidak akan bisa berbuat sesuatu orang lain kalau untuk dirimu saja kau masih bergumul. Ayo perbaiki, jaga kesehatan, kasihi dirimu sendiri terlebih dahulu supaya engkau bisa mengasihi orang lain. Setelah itu saya merenung, saya katakan Tuhan, ternyata untuk melayani engkau tidak hanya harus pintar berbicara, hanya harus mampu keluar melayani orang, tapi terlebih dahulu dirinya kita harus siap terlebih dahulu. Dari saat itu saya mulai belajar mengambil keputusan, pelan-pelan mulai olahraga dan melakukannya secara konsisten sampai sekarang. Supaya apa? Ketika pelayanan yang lain datang, saya sudah siap. Persiapkan diri Bapak Ibu dari awal untuk
boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya masa depannya kita jelas ada tujuan. Ketika dipercayakan di banyak pelayanan, saya sekarang mengurus di BPK, sekretaris, saya sering jok sama teman-teman, itu seperti pekerjaan pertama saya, pekerjaan itu nomor 2, karena dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, enggak tahu harus berapa banyak surat yang dibuat, harus berapa banyak meeting ini, meeting itu, banyak hal. Tapi Bapak Ibu, saya memberitahu, saya melakukannya itu dengan sukacita. Saya tetap konsisten ikut segala kegiatan di komunitas kami. Mulai dari di komunitas kami ada sel, ada PDB setiap bulan, ada DF yang begini. Saya tetap ikut. Karena itu sudah keputusan yang saya ambil. Belajarlah secara konsisten, bukan hanya sementara lalu menghilang. Siap Bapak Ibu untuk setia sama Tuhan, melakukannya dengan konsisten? Siap? Mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu, bagaimana sudah mengerjakannya dengan konsisten, atau yang hari ini berbuat sesuatu yang terbaik, besok ya yang penting selesai. Dalam menjalani komitmen relasi kita dengan Tuhan, apakah masih lihat suasana hati kalau ini saya mood sama datang pujian penyembahan itu kita berdoa seperti pujian yang tadi untuk teman-teman yang tidak tahu. Atau datang berdoa, mau enggak kita tetap datang. Atau ketika omset bagus, semua bagus, kita datang sama Tuhan. Ketika semuanya rasanya tidak menyenangkan, kita lari dari Tuhan. Itu bukan konsisten. Lakukan secara konsisten semuanya Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, berani terima konsekuensi. Ada konsekuensinya untuk semua komitmen dan keputusan yang sudah kita ambil. Kita baca sama-sama yuk ayat yang di atas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar, bentar. Botolnya warna pink. Allah kita dalam mengasihi kita, Ia membayar harga. Konsekuensi itu berarti berani bayar harga. Untuk semua keputusan yang kita ambil, yang pertama tadi apa? Kita mau komit, untuk semua komitmen yang sudah kita buat, kita akan mengerjakannya secara konsisten, secara terus menerus dan dengan benar. Yang terakhir, kita berani bayar harga. Allah kita membayar harganya untuk membuktikan kesetiaannya. Ia tergantung di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita bisa selamat, kita bisa memiliki hidup yang kekal. Dia yang naik menggantikan kita. Kita adalah yang orang berdosa, Dia yang harus bayar harga. Tuhan kita yang harus bayar harga. Untuk semua keputusan yang salah yang kita buat, Ia yang harus bayar harga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Untuk bisa kita mulai konsekuens dan melakukan sesuatu, tidak usah start dari yang muluk-muluk, yang besar, yang hebat. Mulailah dari yang kecil. Lakukan itu dengan setia. Lakukan dengan konsistensi yang baik terus menerus. Awal pelayanan kurang lebih 16-17 tahun yang lalu, ketika masuk dalam komunitas, karena saya dulu kenal pelayanan memang dari sini, waktu itu masih kuliah, saudara saya sana Ronaldi yang panggil, ayo Jo ikut yuk, kamu Katolik kan katanya waktu itu, ketika kita ada dalam pertemuan di kampus, ayo ikut yuk.
ikut persekutuan, kita ada persekutuan dulu setiap bulan 1 kali. Akhirnya dia ajak, ayo masuk sel. Teman satu angkatan saya, Gary, dia ada hari ini. Dia juga mengajak, ayo Jo ikut. Awal-awal pelayanan saya ikut sama Tuhan, saya harus antar jemput orang naik motor saya dulu, motor smash, karena semakin digas saat hujan itu semakin digas, semakin mengecil suaranya dan akhirnya mati. Dan saya harus mendorongnya lagi, menyala lagi. Itu berulang-ulang. Dalam perjalanan kami pulang sel waktu itu, saya harus mengantar teman, rumahnya di Minasaupa. Ketika pulang, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Ketika selesai saya mengantar teman ini sampai di rumahnya, saya melanjutkan lagi perjalanan saya pulang menuju rumah saya di Sungguh Binasa. Rumah kakak saya sebenarnya, karena saya numpang, orang tua jauh di Palopo sana. Ada lubang yang besar yang saya tidak lihat. Ketika kita lewat, motor saya dan saya masuk full basah kuyup sampai semuanya ini basah. Sampai di rumah kakak saya tanya, Jo, kamu kok basah kuyup? Saya bilang, iya hujan deras di sana di kota di Makassar. Padahal saya habis tenggelam jatuh ke dalam selokan yang dalam itu. Kemudian Tuhan percayakan lagi seorang teman, mungkin dia sudah dipanggil sama Tuhan saat ini, mungkin teman-teman tahu, Koko Jeffrey, dia orang yang luar biasa setia sama Tuhan. Meskipun dia sakit gula, kakinya harus diamputasi, tapi dia masih terus hadir dalam persekutuan doanya kita setiap minggu seperti ini. Hampir tidak pernah tidak hadir, begitu juga dengan sel. Setiap minggu saya juga harus menjemput dia, saya pegang taruh tongkatnya di depan, sambil saya jepit sampai tangan, dia di belakang, saya bonceng motor pergi dari Sungguh Binasa pergi ke Raja Wali sana, karena tempat PD-nya kita di Raja Wali. Baru kita berapa kali pindah dan akhirnya sampai tempat ini. Sampai ia meninggal karena sakitnya. Dia masih selalu saya bawa, begitu juga saya jemput, saya antar pulang, saya jemput, saya antar pulang. Pelayanan yang kecil, yang sederhana, buatlah itu. Tidak mesti yang besar. Berani bayar harga ketika kita mengasihi Tuhan, buktikanlah lewat mengasihi sesamamu. Lakukan itu dengan setia. Saya tidak pernah mengeluh, meskipun kadang capek. Bukan Sungguh Minasa, dari sini bukan perjalanan yang jauh, itu sekitar 20-an kilo, belum jepit tongkat. Tapi saya kerjakan itu, karena apa? Saya mengasihi Tuhanku. Saya mau saudaraku juga mengalami kasih itu dalam hidup mereka. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, kami akhirnya, karena saya bilang sama Tuhan dalam doa, Tuhan, ada begitu banyak yang harus saya antarkan, berapa kami di Sungguh Minasa yang harus saya antar pulang, tidak mungkin saya bonceng berenam di motor kan. Season begini tenang. Saya bilang, Tuhan, saya butuh kendaraan yang lebih. Akhirnya Tuhan akhirnya kami mampu membeli mobil setelah kami menikah. Itu juga, saya tidak pernah juga mengeluh. Kalau teman, ayo antar pulang, mari. Meskipun saya harus ke Sungguh Minasa, saya harus ke sana dulu. It's okay Tuhan, let's go. Saya katakan waktu itu. Saya mengerjakan itu karena saya mengasihi teman-temanku. Dan saya mau dia juga bertumbuh seperti yang saya katakan tadi. Akhirnya apa? Dalam perjalanan, rumah kami kena banjir dan itu mobil harus tenggelam. Saya tidak punya kendaraan lagi. Tenggelam, saya jual mungkin separuhnya dan dari harganya itu, dan untuk membeli mobil baru kami tidak punya. Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Bisa memberikan kesaksian sama Bapak Ibu. Ketika mobil itu harus dijual, saya tidak punya kendaraan. Teman kasih ini pakai mobil. Saya pakai itu mobil 1 tahun. Setelah itu kemudian ada seorang teman, seorang muslim, yang harus pergi tinggal di Jawa. Dia menitipkan, Jo pakai, sudah kamu pakai ini kendaraan. Itu mobil baru umur 3 bulan setelah dibeli, masih plat putih, saya dikasih pakai. Dan mobil itu masih saya pakai sampai hari ini, sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun dia berikan untuk saya pakai, karena Tuhan tahu saya harus melayani BPK, harus ketemu banyak orang, datang ke PD-PD, belum lagi kegiatan selnya kita, komunitasnya kita yang banyak. Tuhan kenal diri Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Ketika masalah datang, percayalah Tuhan sudah menyiapkan juga jalan keluar. Apakah nanti ketika kendaraan itu diambil dan saya harus tidak punya kendaraan, saya harus naik motor, apakah saya tinggal juga diam di sana, tidak bikin apa-apa? Saya sudah bilang sama istri saya, tidak masalah, kita naik motor, kita datang kemana kegiatan gereja, kerjakan itu.
Ambil keputusan seperti itu. Bayar harganya Bapak Ibu ketika mau mengasihi Tuhan. Saya juga mau sharing sama Bapak Ibu. Ketika awal-awal sel, seorang teman bilang, Koko Jo saya tidak punya uang untuk bayar uang kuliah, untuk bayar skripsinya itu hari terakhir. Waktu itu saya masih awal-awal kerja, gaji 1.500.000, kebutuhannya kurang lebih 2 juta sekian. Ketika saya berdoa, Tuhan katakan beri. Saya menangis Bapak Ibu. Karena ketika saya beri itu, saya tidak tahu besok saya mau makan apa. Tapi Tuhan minta, kasih. Tuhan tidak cukup, Tuhan kebutuhannya terlebih. Coba tanya temanmu, pinjam. Bapak Ibu, bukan berarti suruh nanti kalau teman-teman butuh uang kita harus segera kasih. Lihat dulu kondisinya, tanya Tuhan apa maunya Tuhan. Tapi ketika saya tanya Tuhan bilang kasih, saya pinjamkan dari teman, saya kasih. Bayar uang kuliahmu, selesaikan skripsimu. Setelah itu apakah itu uang kembali? No. Dia tidak kembalikan. It's okay, tidak masalah. Ketika kita memberi, jangan hitung-hitung kasih ketika Tuhan sudah kasih. Tidak lama kemudian setelah itu Tuhan panggil saya tempat kerja yang saya kerja sampai sekarang. Tuhan ganti, Tuhan berkati saya secara berlimpah. Untuk hal yang kecil yang boleh saya beri. Apakah dalam perjalanan ketika saya tidak punya uang itu hidupku susah atau menderita atau banyak hal yang harus bayar bensin motor, bagaimana caranya? Waktu itu saya beri kesaksian, mungkin ketika awal-awal bertobat masih semangatnya on fire, kasih Tuhan juga on fire diberikan dalam kehidupanku. Ketika pulang kuliah, ada teman sel, dulu namanya dia sekarang di Jakarta, dia sudah jemput saya, setiap hari, Sabtu sampai Minggu kita ada di bioskop. Nonton berbagai film ini, habis itu pulang makan, habis itu kadang saya dikasih uang untuk isi bensin motor untuk pulang. Dan itu berlangsung sampai karena saya waktu itu kuliah sambil kerja. Dan itu berlangsung sampai 1 bulan ke depan sampai saya gajian. Saya tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Ambil keputusan, bayar harga ketika ikut Tuhan. Ini mungkin yang paling sulit ketika kita dituntut untuk bayar harga. Ketika untuk datang ke DF ini mungkin hujan, gerimis. Sudahlah, hujan, tidur saya di rumah. Nanti toh ada online-nya. Bayar harganya Bapak Ibu. Ikut Tuhan tidak selalu mudah, tapi janjinya selalu menyertai. Dan dia juga mau kita untuk bayar harga. Saya minta tim ujian naik ke atas. Hanya dekat Tuhan sajalah hidupnya kita tenang. Hanya ketika kita setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, hati kita bisa tenang dan damai. Bapak Ibu, mulailah setia dari hal-hal yang kecil. Lakukan itu terus menerus. Yang pertama tadi ada yang masih ingat apa? Caranya untuk kita melihat orang itu setia atau tidak. Yang pertama, dia berani berkomitmen. Yang kedua, mengerjakan komitmen itu secara konsisten. Yang ketiga, apa? Tahu konsekuensinya, berani bayar harganya. Saya mau sharing sedikit lucu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Biasalah suami istri bertengkar, saya bertengkar sama Vivi, akhirnya ketika kita ribut, dia menyampaikan semua keluh kesahnya. Taulah orang sanguin plus koleris, bagaimana kalau ngambek kan kalau marah. Yang mungkin ciri-ciri 4 orang itu yang pernah ikut juga DF berapa bulan yang lalu tahu seperti apa. Kita pernah bahas. Jadi dia ngambek, akhirnya dia bertengkar, akhirnya dia pindah kamar sebelah, menangis di pojok sebelah. Dia bilang, saya pergi saya dari rumah Jo. Dia bilang seperti itu. Hanya sebuah masalah kecil sebenarnya. Tapi itu terkadang kita bertengkar. Tapi setahu konsekuensi ketika saya menikah. Vivi orangnya memang cerewet, kadang ceplas-ceplos, tapi setahu dia mengasihi saya.
Emosinya memang cepat terbang, tapi kemudian sehari kemudian sudah tidak ada masalah, kami sudah pergi jalan sama-sama, cerita itu saya tahu, jadi saya diam saja waktu itu. Ketika kita marah, ketika bertengkar, dia menangis di pojok, sepeluk dia, kami menangis sama-sama. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan, saya tahu pergumulannya bukan cuma masalah yang kecil itu, tapi ada sesuatu yang besar dalam hatinya yang dia masih simpan. Kita sudah menikah 9 tahun. Kapan Tuhan kasih keturunan? Kapan Tuhan kasih anak? Setahu itu pergumulan terbesarnya, dan itu saya rasakan. Tapi dengan berjalannya waktu, saya katakan sama dia, it's okay. Tuhan mau kasih, Tuhan tidak kasih, it's okay. Saya dan dia akan tetap melayani Tuhan. Karena saya mengasihi dia, Bapak Ibu. Dan masalah sebesar apa pergumulan Bapak Ibu sampai saat ini tempat ini, datang sama Tuhan. Ketika kita pegang Tuhan, hidup kita akan tenang, kita akan bisa melewati. Lagu pujian tadi, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dalam fase perjalanan hidup kami sudah berobat ke dokter, tapi Tuhan bilang belum, tidak masalah. Saya akan setia. Ada teman katakan, ayo bayi tabung. Ketika saya baca-baca, gereja nyatakan tidak boleh. Karena ada berapa sel yang harus disimpan, harus yang sudah ketemu sel telur sama sperma yang sudah digabung itu, tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam rahim, ada sebagian yang dibunuh, dan gereja anggap itu sudah menjadi pribadi, sudah ada nyawa di dalamnya. Berarti ada pembunuhan di sana. Gereja katakan tidak boleh, saya katakan, yes, saya taat Tuhan. Tidak masalah. Saya masih punya Engkau Allah yang besar, masa depanku aman berjalan bersama dengan Engkau. Ketika Bapak Ibu sekarang mungkin kuliah, pekerjaan, apapun yang terjadi mungkin terasa berat, sulit sekali seperti tidak ada jalan keluar. Datang sama Tuhan, Dia akan memberikan Bapak Ibu ketenangan. Mungkin masalahnya tidak selesai, mungkin masalahnya tidak akan pernah selesai, saya katakan. Tapi damai dan sukacita akan tinggal dalam diri Bapak Ibu. Tuhan akan menjamah menyertai perjalanan Bapak Ibu sehingga tidak ada satupun masalah pergumulan yang tidak bisa Bapak Ibu lewati. Tuhan akan berikan bahu yang kuat untuk melewati itu. Karena janjinya akan selalu menyertai, bukan masalah tidak ada. Pegang itu Bapak Ibu. Pegang itu, kerjakan, setialah sama Tuhan. Karena kasihnya luar biasa sama Bapak Ibu. Mari kita naikkan satu lagu pujian ini. Lagu ini sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan mendengar seruan hati Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah dan pergumulan Bapak Ibu saat ini. Datang sama Tuhan. Ceritakan. Kalau engkau sudah jatuh dalam dosa dan berulang-ulang, datang minta ampun. Tuhan tetap mengasihi engkau. Kembali dan buat komitmen baru dan lakukan dengan konsisten. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan sudah bayar sehabis-habisnya di kayu salib. Tuhan sudah menyatakan kebenarannya, ialah jalan kebenaran dan hidup. Mari datang sama Dia. Bawa segenap pergumulan, bawa segenap masalah, bawa segala sesuatu yang mengikat hati Bapak Ibu, datang serahkan sama Tuhan. Ia tidak akan pernah terlambat menolong Bapak Ibu. Matanya selalu tertuju sama Bapak Ibu. Dia tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya apapun keadaan kita. Jangan pernah berpikir, saya sudah berdosa Tuhan, saya sudah melakukan begitu banyak kesalahan, Kau mungkin sudah tidak mengasihiku lagi. No, Tuhan katakan malam hari ini, Dia Tuhan yang sama, yang konsisten dari awal, dan Dia akan terus mengasihi saudara-saudariku tempat ini. Dia tergila-gila sama Bapak Ibu dan saya. Dia begitu mengasihi kita. Dan masalah seberapa jauh kita sudah jatuh, mari datang kembali, buat komitmen baru. Datang sama Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian ini sekali lagi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Buka hati Bapak Ibu. Saat ini Tuhan sudah berjalan menghampiri saudara pribadi lepas pribadi. Dia hadir di sini saat ini. Dia rindu untuk memulihkan engkau, menjamah hatimu. Buka hatimu. Tuhan mau engkau memiliki ketenangan dan aman ketika Dia datang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan rindu
untuk berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau anakku. Dan masalah sudah seberapa jauh Engkau meninggalkan ia tetap Allah yang setia. Ia mau Engkau dan saya kembali lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk yang sudah sekian lama meninggalkan segala kegiatan rohani, mari taruh tangan di dada. Bapa dalam surga, Engkau lihat hati anak-anak-Mu ini. Dia rindu untuk boleh bersama-sama kembali dengan Engkau, berjalan bersama, melayani Engkau, mengalami sukacita yang baru. Jamah ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jamah Tuhan, sentuh ya saat ini. Ada berapa orang juga di tempat ini yang masih muda, yang sudah jatuh dalam pergaulan yang bebas. Ia berpacaran dengan tidak kudus lagi. Tuhan begitu sedih melihat kondisi anakku. Tapi dia mengasihi engkau, dia meminta engkau untuk kembali lagi datang sama Tuhan. Ia mengampuni engkau, ia mau memeluk engkau kembali. Datang sama dia. Dia tetap Allah yang sama yang mengasihi engkau. Tak masalah anakku. Dia tetap Allah yang mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terus pegang kami Tuhan, biar kami selalu bisa mampu setia berjalan dengan Engkau melewati masa-masa dalam hidup kami. Sampai pada masanya kami berjumpa muka dengan Engkau. Sertai kami Tuhan, jangan pernah kasih-Mu lepas dari hidupku. Tuntun langkah kami hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Engkau yang terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga ada sesuatu yang ia boleh bawa pulang, ada pemulihan. Dan dia berani mengambil komitmen untuk setia kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, kami kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu. Sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, perkataan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, bantu kami untuk menghidupi setiap firman-Mu. Bantu kami malam hari ini Tuhan, untuk mengambil langkah iman kami, untuk boleh belajar setia, belajar komitmen, belajar menerima setiap konsekuensi yang kami harus jalani Tuhan. Bantu kami untuk belajar membayar harga Tuhan, seberapapun yang harus kami bayar. Bantu kami untuk boleh mengambil langkah iman kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kami pun mengucap syukur kalau Engkau sendiri yang boleh memberkati anak-Mu Kojo. Terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan anak-Mu ini ke tengah-tengah kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh ia berikan kepada kami. Teladannya, setiap hal yang baik Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan
Engkau sendiri yang tetap memberkati anakmu ini. Engkau tahu setiap hal yang boleh ia rindukan, yang ia cita-citakan, yang ia boleh butuhkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang mencukupkan segala sesuatu yang boleh ia harapkan di dalam kehidupannya. Kami juga mohon biar Engkau sendiri yang boleh tetap menambahkan sukacita, kesetiaan di dalam hatinya untuk boleh lebih lagi Engkau pakai di dalam pelayanannya, dimanapun Engkau menempatkan ia. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu pada malam hari ini. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau belajar memberi dari apa yang telah kami terima. Seberapapun yang mampu kami berikan, ajar kami untuk boleh ikhlas memberikan persembahan kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap persembahan kami boleh harum di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selagi persembahan boleh dijalankan, ada pengumuman? Thank you. Ada yang merasa diberkati pada malam hari ini? Ada? Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Kojo untuk firman-Nya yang boleh sangat menguatkan kami pada malam hari ini. Kiranya Kojo boleh terus diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, selagi persembahan dijalankan, untuk teman-teman yang rindu memberi, namun tidak mau memberi secara tunai, ada QR code yang disediakan oleh panitia, bisa di-scan di layar ataupun ada di banner di belakang, bisa di-scan ketika teman-teman sudah mau pulang atau pas lewat bisa di-scan. Ada yang baru pertama kali datang Domus Fidei malam hari ini? Oke, yang sudah lama tidak usah angkat tangannya teman-teman. Ada orang baru? Oh, Shalom baru datang. Welcome home Shalom. Rajin-rajin datang Domus Fidei ya. Oke, pengumuman berikutnya. Minggu depan akan kembali dilaksanakan persekutuan doa kita Domus Fidei dengan tema besar God is Love, dengan subtemanya Just. Ada yang tahu Just itu apa? Adil, Allah yang adil. Dengan pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Ko David Adinata dari Light of Jesus Family. Ini adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Dia juga, kalau saya tidak salah, dia seorang worship leader. Jadi kalau teman-teman yang rindu untuk boleh diisi lebih dan lebih lagi untuk mengetahui bagaimana keadilan Tuhan di dalam kehidupannya kita, silahkan join bersama-sama dengan kami di Domus Fidei setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat yang sama. Karena minggu depan adalah H+2 sesudah hari Valentine, bolehlah kita pakai dress code. Dress code-nya yaitu pink, kalau enggak punya pink bisa pakai putih. Kali-kali aja bagi yang jomblo bisa mendapatkan, oh single, oke. Bagi yang single bisa mendapatkan pujaan hatinya di Domus Fidei minggu depan. Oke, jangan lupa bagi yang mau bawa coklat juga, monggo silahkan untuk boleh membagi berkat untuk setiap teman-teman yang boleh join di Domus Fidei minggu depan. Oke, masih ada pengumuman yang lain? Oke, sudah tidak ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman yang boleh datang di Domus Fidei kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk setiap tim yang sudah melayani di setiap bagian. Kiranya Tuhan boleh memakai teman-teman secara luar biasa lagi untuk boleh menjadi berkat lebih dan lebih lagi. Dan untuk doa penutup, saya mohon kesediaan dari yang jauh-jauh datang dari Manado, silahkan Ko Beni. Kami mohon untuk menutup kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam ini ya Bapa. Kami percaya Kau yang berkata-kata melalui saudara kami Joe. Kami percaya Engkau yang jamah setiap dari kami ya Bapa, untuk terus berjalan bersama-Mu. Kuatkan setiap dari kami ya Bapa, untuk hari demi hari terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kini kami satukan seluruh doa-doa kami dalam doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Masih semangat untuk memuji Tuhan kita? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup persekutuan doa kita. Kita menaikkan pujian kita kembali. Setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikanmu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru.